Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'im ala kulli nafsin bima kasabat, ar-raqibi ala kulli jarihatin bima ijtarahat, al-matla'i ala dhamairil qulubi idha hajasat, al-hasibi ala al-khawatiri idha ikhtalajat, alladhi la ya'zubu an ilmihi mithqalu darratin fis samawati wal ardi taharrakat aw sakanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lepas daripada lisan-lisan kita untuk menyatakan segala puji bagi Allah yang tiada pembicara manapun mampu meliputi segala pujian baginya, dan tiada penghitung manapun mampu mencakup bilangan nikmat karunia-Nya. Diciptanya semua makhluk dengan kuasanya, ditebarkannya angin dengan rahmat-Nya, dan ditenangkannya getar bumi dengan gunung-gunungnya, sehingga dengan iradah dan kudrah-Nya lah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, duduk bersimpuh kehadirat-Nya, melambangkan cinta kita atas panggilannya. Insya Allah langkah kita, niat kita sampai ke tempat ini mendapat maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada satu manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, kepada satu manusia yang terpuji, yang dipuji oleh Yang Maha Terpuji, kepada satu manusia penyayang yang disayang oleh Yang Maha Penyayang. Beliaulah kekasih ilahi yang namanya sudah digandengkan dengan nama ilahinya, baik dalam sholat maupun syahadat, yang namanya setiap saat dan setiap waktu disebut-sebut oleh jutaan, bahkan miliaran makhluk yang berada di alam jagat raya ini. Beliau kekasih kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam tersebut juga Allah sampaikan kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umat-umat yang senantiasa menjalankan syariatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat dan bangsa mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Rasulullah SAW telah memberikan contoh hidup damai dan penuh toleransi dalam lingkungan yang majemuk ketika beliau hijrah ke kota Madinah, yang dimana beliau mendeklarasikan daripada piagam Madinah. Di kota Madinah hidup suatu suku yang bernama Aus dan Khazraj, yang pada masa lalu adalah dua suku sebagai suku asli, penduduk asli yang berada di kota Madinah. Namun mereka saling berperang, mereka saling memusuhi, mereka saling menumpahkan darah. Maka dan kehadiran Rasulullah berada di kota Madinah tersebut, maka Rasul pun menyatukan daripada orang-orang Ansor bersama orang-orang Muhajirin.
suku-suku yang berada di kota Madinah, suku Aus dan Khazraj, dan juga orang-orang kafir seperti orang-orang Yahudi, Bani Quraizoh, Bani Qainuqa, dan lain sebagainya, untuk menyepakati daripada piagam Madinah. Namun mereka ternyata melanggar kesepakatan untuk membela daripada kota Madinah. Mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran ketika pada saat peristiwa perang Khandaq mereka bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy. Dan kedua, bentuk toleransi yang telah diajarkan baginda Rasulullah SAW ketika pada saat Fathu Makkah, yang dimana sekitar ribuan daripada bala tentara sahabat Rasulullah SAW itu bersama Rasulullah untuk menuju kota Mekah. Namun itulah Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat at-tulaqa, bebaslah di antara kalian wahai orang-orang Quraisy, apabila meskipun kalian tidak memeluk agama Islam. Siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan, mereka aman. Siapa saja mereka yang berbayat kepada Abu Sufyan, aman. Ini menunjukkan bahwasanya Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, ketika Islam ini berkuasa, setiap hak-hak orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir zimmi yang mau bermuamalah dengan orang muslim, maka segala hak hidup mereka dijaga oleh Islam tersebut. Prinsip Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang memberikan kedamaian dan kasih sayang terus berlanjut dari generasi ke generasi hingga saat ini. Namun akhir-akhir ini berbagai macam stigma-stigma negatif, label-label negatif ditujukan, diarahkan kepada kaum muslimin dengan ungkapan agama Islam adalah agama radikal. Agama Islam adalah agama yang tidak toleransi. Agama Islam adalah agama yang menebar kebencian. Padahal semua tuduhan tersebut tidak berdasar. Tuduhan tersebut hanya berusaha mengedepankan ego mereka, hawa nafsu mereka, dan tujuan mereka adalah untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Islam adalah agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nabinya adalah Nabi Muhammad SAW adalah sebagai nabi terbaik, khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul yang mengajarkan pada manusia tentang akhlak terbaik, akhlak yang paling mulia. Begitu juga dengan umatnya sebagai kuntum khaira ummah, sebagai umat terbaik, yang dimana Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat 110, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan di antara manusia, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada keburukan, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang bahwasanya berbagai macam bentuk sangkaan-sangkaan yang mereka tujukan kepada kaum muslimin tidaklah berdasar, tidaklah pantas. Kalau kita kuatkan lagi dengan suatu bentuk riwayat dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yang dimana ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Tursina, itu Nabi Musa mengatakan yang pertama, ya Rabbi, wahai Tuanku, inni ajidu fil alwahi ummatan, aku dapati di dalam kitab Taurat ada satu umat, humus syafi'una wal musyafa'un, di mana mereka memberikan syafaat
pertolongan kepada saudaranya yang lain. Faj'alhum ummati, jadikanlah mereka sebagai umatku ya Allah. Apa jawab Allah? Qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya Rabbi ajidu fil alwahi ummatan. Ya Allah, aku dapati dalam kitab Taurat ada segolongan umat. Khatayahum as-salawatul khamsi faj'alhum ummati, yang dimana segala dosa-dosa mereka bisa terhapuskan dengan menjalankan sholat yang 5 waktu. Jadikanlah mereka sebagai umatku ya Allah. Apa jawab Allah? Qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi Musa berkata, ya Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan. Ya Allah, aku dapati dalam kitab Taurat ada segolongan umat sab'una alfan bi ghairi hisabin, yang dimana 70.000 dari mereka itu masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Faj'alhum ummati, jadikanlah mereka sebagai umatku ya Allah. Apa jawab Allah? Qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan. Ya Allah, aku dapati dalam kitab Taurat dan segolongan umat. Hum khairul umam, mereka adalah umat terbaik. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Faj'alhum ummati, jadikan mereka sebagai umatku ya Allah. Apa jawab Allah? Qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa berangan-angan, tamanna Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa berangan-angan ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, berfirman kepada Musa alaihi salam, ya Musa, inni stofaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Wahai Nabi Musa, aku telah memilih engkau dari manusia untuk engkau menerima risalahku, untuk engkau menerima firmanku. Fakhudh ma ataituka wa kum minas syakirin, maka ambillah dan jadilah engkau orang yang bersyukur. Inilah yang menunjukkan bahwasanya kita sebagai umat terbaik. Maka bagaimana hakikatnya? Caranya bagi kita untuk bisa mengatasi segala macam bentuk stigma-stigma negatif yang mereka lontarkan kepada kita semua. Saudaraku, al-haqqu mir rabbika, kebenaran adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang paling efektif untuk mengatasi segala macam bentuk stigma-stigma negatif, label-label negatif yang diarahkan kepada kaum muslimin oleh orang-orang non-muslim, orang-orang kafir kepada kita, maka adalah bagi kita untuk kembali menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dari permukaan bumi ini. Kembali bagi kita untuk terus mempelajari agama ini, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji Al-Hadis, demi menegakkan syariat Allah yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sayangnya, ketika orang-orang kafir mereka menjadi umat yang terkemuka saat ini, ketika mereka meninggalkan ajaran mereka, mereka justru mengambil keilmuan daripada agama Islam. Tetapi umat Islam dari hari ke hari semakin mundur. Mereka menjadi terasing di negaranya sendiri, disebabkan umat Islam ini justru meninggalkan daripada ajaran agamanya sendiri. Sehingga berbagai macam celah, bentuk dan cara mereka untuk bisa menghancurkan kaum muslimin adalah dengan cara tidak mempersatukan mereka, dengan cara mencerai-beraikan daripada kaum muslimin. Padahal Rasulullah telah menegaskan, al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Berjamaah
bersama-sama bergerak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berpecah belah adalah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya, hari demi hari kita dibuat terkotak-kotak, dibuat saling salah menyalahkan, dibuat saling sibuk menuding antara satu dan yang lain yang berbeda mazhab dengan kita. Inilah yang membuat mereka senang apabila umat Islam tidak bersatu. Umat Islam tidak memahami agamanya secara utuh. Padahal kata Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan dalam makalahnya, innama tunqadu arul islami urwatan ida nasya'afil islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya simpul-simpul Islam, tali-tali Islam dapat terlepas satu demi satu apabila ada orang yang hidup di dalam agama Islam, mengaku sebagai umat Islam, yang berKTP Islam namun tidak mengenal kejahiliaan. Inilah yang terjadi di tengah-tengah kita, dalam berbagai macam bentuk potensi-potensi yang berusaha untuk mengaburkan segala bentuk kesatuan, berjamaahnya kita di antara kaum muslimin. Mereka manfaatkan untuk membuat kita cerai-berai. Ini pada hakikatnya kembali kepada diri kita. Padahal kita ini sebagai kuntum khair ummah, umat terbaik. Tapi masa kini, saat ini, itu pekerjaan rumahnya kembali kepada diri kita semua. Mampukah bagi diri kita mengembalikan daripada izzah Islam, ketinggian Islam ini untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita? Hal itu akan terjadi bila kita memahami segala macam bentuk kejahiliaan yang mereka tebarkan untuk menghancurkan kaum muslimin, yang mereka tebarkan untuk menghancurkan agama Islam, yang mereka tebarkan agar umat Islam tidak berjaya di atas permukaan bumi ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Rasulullah. Mari kita bersatu di dalam tali Islam. Mari kita bersatu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ada rasa keinginan bagi kita untuk menyakiti saudara kita, untuk berpecah belah dengan saudara kita. Yang harus kita pahami, di balik semua itu, segala macam bentuk perpecahan adalah sesuatu hal yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam, orang-orang yang benci kepada Islam. Kalau kita bisa memahami dengan sesungguhnya ajaran ini, maka hal tersebut, umat Islam tidak akan hancur berkeping-keping, yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu untuk mempraktekkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggikan agama Allah di atas permukaan bumi ini. Semoga Allah meridhoi dan merahmati kita dalam memperjuangkan agamanya ini. Takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.